Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar ya? Jelas, Bu. Oke. Hari ini ada yang praktikum blok ya. Kalau nggak salah golongan B. Oke, nggak apa-apa. 2 minggu lalu kita bahas yang namanya apa? Mapping dari IRD ke tabel. Sudah bisa semua ya? Karena kemarin di workshop juga dibahas, di konsep basis data juga dibahas. Saya rasa sudah banyak penjelasan dan sudah banyak dipraktekkan. Semoga nggak ada masalah. Atau ada yang bermasalah, jangan-jangan. Ada yang bermasalah? Nggak ada ya. Kita lanjut ke normalisasi kalau gitu. Kita hari ini ke normalisasi. Sebenarnya ada dua part kaitannya sama normalisasi. Jadi nanti kita gabung langsung jadi satu hari ini di 2 pertemuan karena minggu lalu kita kan nggak bisa harus ini ya. Saya harus mengisi praktikum blok di Bondowoso. Jadi kita gantikan dengan hari ini sekalian aja. Jadi biar nggak usah nyari hari lain. Kita ke normalisasi. Sebenarnya di semester 1 kemarin juga sudah sedikit dibahas kaitannya dengan normalisasi. Kenapa perlu normalisasi? Kenapa harus dinormalisasi? Yang perlu dinormalisasi itu yang seperti apa? Kita juga sudah bahas. Nah, definisi dari normalisasi. Normalisasi merupakan suatu proses untuk mengubah suatu tabel yang memiliki masalah tertentu ke dalam 2 buah tabel atau lebih yang tidak lagi memiliki masalah tersebut. Contohnya tabel yang perlu dinormalisasi kira-kira apa? Masih ingat nggak? Tabel yang seperti apa sih yang harus dinormalisasi? Yang awalnya seperti apa, kemudian harus dijadikan 2 tabel. Contohnya apa? Masih ingat nggak? Yang datanya double, Bu. Kayak punya hobi yang beda-beda. Terus ditulisnya, mungkin yang hobi pertama itu si A hobinya menyanyi, yang kedua hobinya menggambar itu. Jadi yang perlu kita normalisasi adalah yang recordnya adalah isinya lebih dari 1 atau multivariate. Ini misalnya ada hobi menyanyi, menggambar, dan melukis misalnya. Itu kan nggak boleh. Dia harus dituliskan satu persatu. Itu yang perlu dinormalisasi. Jadi nanti sambil dikoreksi, kita kira-kira perancangan database kalian sudah normal apa belum. Sambil dicek, sambil dilihat, ini kan harusnya datanya satu-satu, kenapa saya nulisnya lebih dari 1, berarti ini perlu dinormalisasi. Ini tidak normal nih tabelnya, saya perlu menormalkan sambil dikoreksi ya untuk projectnya. Nah, ini contoh kesalahan perancangan tabel. Misalnya adalah di sini ada punya tabel buku, di situ dia memiliki atribut kode buku, judul, halaman, sama topik. Nah, kemudian, masalahnya apa, Bu? Masalahnya adalah di situ ada judul buku yang sama, tapi memiliki topik yang berbeda. Alhasil di situ dituliskan bahwa kode buku, judul buku, sama halamannya isinya sama, namun memiliki topik berbeda. Itu nggak boleh. Kenapa? Kode buku kan primary key.
kok ditulisnya double, itu nggak boleh. Itu sudah dituliskan bahwa jika sebuah buku masalah yang terjadi memiliki lebih dari sebuah topik, maka tabel tersebut memiliki masalah, yaitu data, kode buku, judul, dan halaman harus diduplikasi. Nah, padahal salah satu fungsi database adalah menghindari redundansi data, mengurangi duplikasi data. Nah, kalau seperti ini kan sama aja ketika kalian menuliskan data-data atau pengarsipan pada dokumen kertas. Nah, fungsi database-nya tidak terpakai berarti dong. Duplikasi data pada kolom kode buku, judul, dan halaman seperti kasus di atas harus dihindari karena berpotensi menimbulkan masalah. Berarti kita harus ngapain nih? Kira-kira kalau dilihat dari sini berarti kita harus ngapain? Buat tabel baru. Buat tabel baru. Berarti harus ada tabel baru yang mengisikan kode buku dengan judul dan halaman. Terus kemudian ada lagi tabel untuk topiknya. Kemudian ada satu tabel lagi. Karena mereka harus berelasi, tabel buku sama tabel topiknya, sehingga ada satu tabel lagi yang isinya kode buku sama kode topiknya. Coba dilihat penyelesaiannya. Kasus tabel buku dapat diselesaikan sebagai berikut. Nah, kita harus punya satu tabel buku, tabel topik, sama kemudian hasil dari relasi kedua tabel tersebut, yaitu tabel buku dan topik, yaitu tabel buku underscore topik, di mana tabel buku berisikan kode buku, judul, sama halamannya. Sudah saya sampaikan kan tadi. Terus kemudian di tabel topiknya ada ID topik sama nama topiknya. Sehingga ketika direlasikan, dia adalah kardinalitasnya many to many, mempunyai satu tabel baru, yaitu kode buku dan ID topik. Kemudian, nah, kenapa ini Bu yang kedua kok dicoret? Karena kita sudah punya tabel untuk buku topik, jadi ini hanya ditulis satu kali aja. Di buku kan nggak boleh nih, kode buku kan pastinya sebagai primary key, ya nggak boleh diisikan kode yang sama. Jadi yang kedua sudah tidak dibutuhkan lagi, kita hapus. Jadi cukup menuliskan kode buku 97953379112-nya itu satu kali aja. Kemudian punya dua topik buku, yaitu pemrograman sama internet, misalnya seperti itu. Di mana yang pemrograman ID-nya adalah P05 dan yang internet adalah 121. Kemudian mereka berelasi, memunculkan tabel baru, yaitu buku topik, di mana ketika kita menyebutkan 979533791 dengan ID topiknya P05 berarti adalah judul buku PHP dengan jumlah halamannya 631 tentang pemrograman. Di sini ada sebenarnya jawaban dari ini. Jadi ini karena tidak normal, kita normalkan jadi seperti ini. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa dilanjut ya. Selanjutnya adalah contoh kesalahan perancangan tabel. Jadi contoh yang pertama, kita masuki contoh yang kedua. Kita punya tabel pemasok, di mana ada pemasoknya adalah Kartika, Citra, Chandra, Citra lagi. Kenapa kok Citranya ditulis dua kali, Bu? Karena dia barangnya berbeda. Jadi dia sama-sama dari Bandung, cuma dia pemasok barang zip drive OM sama mall CCP. Jadi dia ditulis dua kali karena barang yang dipasok itu berbeda. Jika pemasok Citra berpindah ke kota lain, misalnya ke Bogor, dan
pengubahan hanya dilakukan pada data pertama, maka hasilnya sebagai berikut. Jadi, ini yang terjadi ketika kita menuliskan 2 kali. Misalnya si Citra yang pertama, padahal ini sebenarnya orang yang sama, kotanya tinggalnya juga sama, karena orangnya juga sama, tapi karena misalnya dia pindahnya ke Bogor, dia kan harus mengubah data tuh. Nah, kalau yang diubah hanya di record kedua, maka Citra yang kedua, yang kedua, dia tidak akan berganti. Karena kita hanya merubah di satu. Suara saya sudah bisa didengar? Ulang lagi. Belum bisa.
Suara saya sudah bisa didengar? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Saya ini ya, izin off cam ya. Soalnya nanti kalau on cam nyendet-nyendet lagi. Semoga dengan off cam bisa lancar suaranya. Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana? Jadi kesalahan dalam perancangan tabel yang kedua adalah ketika ada satu nama pemasok yang sama, tapi ada dua barang yang dipasok. Kita tidak bisa mengubah keduanya secara langsung ketika harus mengubah dari salah satu kolomnya. Misalnya di sini adalah kotanya. Jadi ini tidak normal nih. Harusnya kalau kita ingin normal, apa yang perlu dirubah? Bisa dianalisa nggak? Kira-kira yang harus dirubah apa nih? Yang harus dipisah atau dipecah, kira-kira apa? Ada atribut pemasok, ada kota, ada barang, ada jumlah. Kira-kira kalau kita maunya normal, yang harus dipisah mana? Kota. Kota, yakin? Kira-kira kalau dinormalkan, ada berapa tabel nih? 3. 3. Tabel apa aja? Pemasok. Tabel pemasok, terus Tabel barang. tabel barang, kemudian Antar tabel. Pemasok dan barang. Oke. Jadi ketika kita harus menormalisasi, kita harus akhirnya nanti punya 3 tabel. Tabel pemasok, tabel barang, sama pemasok barang, benar. Jadi terlihat nih bahwa terdapat ketidakkonsistenan di data. Yang pertama, menyatakan pemasok Citra berlokasi di Bogor, karena yang digantikan adalah hanya satu data, Citra. Kemudian akhirnya yang data selanjutnya, data kedua, lokasinya tetap di Bandung. Akhirnya kita bingung, kira-kira Citra tinggalnya di Bogor atau di Bandung nih. Akhirnya penyelesaiannya kita harus membaginya menjadi 3 tabel. Yang pertama ada tabel pemasok, tabel barang, yang kedua, kemudian yang terakhir ada tabel pemasok barang. Tabel pemasoknya itu adalah data dari pemasok. Jadi ada kode pemasok, ada pemasoknya, ada kotanya di mana. Kemudian tabel yang kedua adalah barang, kode barang yang berisikan kode barang dan barang-barang yang kira-kira yang biasanya dipasok itu apa aja. Kemudian yang terakhir adalah tabel dari relasi keduanya, yaitu kode pemasoknya sama kode barang. Kemudian kita tambah lagi satu atribut, yaitu jumlah. Berarti sudah paham kira-kira dari sini. Mana yang nggak normal, mana yang perlu dinormalisasikan, berarti sudah paham ya. Tahap normalisasi dimulai dari tahap paling ringan 1 NF hingga paling ketat 5 NF. Tapi biasanya kita hanya sampai di 3 NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel berkualitas baik. Ini sebenarnya sudah disampaikan kemarin di semester 1 bahwa normalisasi data biasanya kita hanya sampai 3 NF. Karena di 3 NF sudah memenuhi syarat dan cukup untuk memenuhi tabel yang normal. Nah, ini hasil dari pemecah tabel pemasok menjadi 3 tabel.
Misalnya kita pemasok punya kode pemasok C01 yaitu Citra, Kota Bandung. C02 Chandra Jakarta, K01 Kartika dari Jakarta juga. Kode barangnya ada monitor, ada Jeep Drive OM, ada keyboard, ada mouse. Nah, kalau kita sudah punya tabel seperti ini, jadi misalnya Citra pindah ke Bogor, tetap satu data aja yang diganti, satu kali aja yang diganti citranya. Ini sudah nggak Bandung lagi, tidak ada duplikasi data Citra yang kemudian bingung dia di Bandung atau di Bogor, karena cukup satu kali aja untuk mengganti atau mengedit data. Terus kemudian ada tabel pemasok barang, dia adalah relasi di antara keduanya. Jadi di situ ketika kita ngomongin K01O berarti ini adalah pemasoknya si Kartika. Yang dipasok apa? Kodenya MON Tape 13 yaitu berarti monitor. Jumlahnya adalah 10. Kemudian di situ ternyata ada kode pemasok yang ganda. Nggak apa-apa di sini ganda karena dia bukan primary key, dia sebagai foreign key. Jadi tidak masalah ketika kita ngomongin C01-nya kok ada 2, Bu. Di situ kan bukan primary key, dia adalah foreign key. Jadi nggak apa-apa. Yang pertama dia adalah Jeep Drive OM. Terus kemudian dia yang kedua adalah barangnya mouse CCP. Jadi karena barangnya ada dua barang yang berbeda, dua jenis barang berbeda. Karena ketika kita menuliskan zip 01, MOU atau MOS di record yang sama itu kan nggak boleh, dia harus dipisahkan. Sehingga hasilnya seperti ini boleh, ini nggak apa-apa. Ya sudah termasuk normal. Tabel normal dikatakan efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria. Jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman. Artinya, setelah tabel tersebut diuraikan atau didekomposisi menjadi tabel-tabel baru, tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Kira-kira dari kedua tabel yang sudah kita selesaikan barusan, informasi yang diberikan sama enggak? Jadi misalnya memberikan informasi bahwa pemasok ini adalah barangnya yang dipasok ini dengan jumlah sekian, sama enggak dengan tabel ketika sebelum dinormalisasi? Beda. Loh, beda? Yakin beda? Sama. Oh, sama ya, yang informasi yang diberikan sama. Memang mungkin dari segi penyajiannya beda karena dalam bentuk kode barang dan kode pemasok aja. Dari yang sebelumnya ini kita bisa tahu namanya barangnya apa. Kalau dari sini kita harus mengenerate dulu kira-kira kode ini tuh punya siapa, kode barang ini tuh punya siapa. Tapi sebenarnya informasi yang diberikan adalah sama. Berarti dia sudah memenuhi syarat dari tabel normal yang pertama. Kemudian, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data, dependensi. Jadi kira-kira di sini sudah terpelihara belum ketergantungan fungsionalnya atau dependensinya? Masih ingat fungsional dependensi? Terpelihara ya. Jadi ketergantungan kode pemasok terhadap nama pemasoknya, kode barangnya terhadap nama barangnya. Kemarin semester 1 sudah dikenalkan kaitannya dengan dependensi. Masih ingat?
Functional dependency, di mana ada suatu atribut atau beberapa atribut dari suatu relasi yang bergantung pada atribut yang lain. Contohnya apa di sini? Kode pemasok bergantung pada nama pemasok. Jadi sudah terpelihara kan ketergantungan fungsional pada saat perubahan datanya. Tidak melanggar BCNF. Jadi ada syarat-syarat di BCNF-nya. Dia tidak melanggar syarat-syarat tersebut. Nah, saya punya tabel nih. Sebelum kita lanjut di pemecahan ini, kira-kira tabel ini sudah normal belum? Ada tabel universal, sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Ini sudah normal apa belum? Sudah. Sudah normal? Yakin sudah normal? Ayo, siapa yang bilang sudah normal? Siapa yang belum? Yang bilang belum normal? Kenapa sudah normal? Kenapa belum normal? Coba diberikan alasan. Sudah normal belum? Coba dilihat, di situ ada kode kuliah, harusnya kode mata kuliah. Nama kuliah, kode dosen. Nama dosen, harusnya dia menjadi berapa tabel? Harusnya ini ada tabel mahasiswa, kemudian tabel untuk mata kuliahnya, tabel untuk dosennya, kemudian hasil relasi, paling enggak 3 ya, 3 atau 4. 4. Ada 4 tabel, jadi mahasiswa, kode kuliah, tabel mata kuliah sama tabel dosen. Yang terakhir adalah tabel dari relasi ketiganya. Ini anggap aja ada nilai, berarti tabel untuk raportnya. Ini dosen, alamat dosennya. Oke, coba kita bahas selanjutnya.
Udah kira-kira ada yang ditanyakan? Di normalisasi, pengenalan normalisasi. Sebelum kita lanjut, udah cukup ya, kita lanjut. Nah, dari tadi Bu Lupi bilang bahas functional dependency apa sih? Sudah lupa ya functional dependency ya? Coba dibaca pengertiannya. A dan B adalah atribut dari sebuah tabel, berarti secara fungsional A menentukan B atau B tergantung pada A. Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama. Jadi karena A adalah penentu B, artinya B bergantung pada A. Misalnya tadi adalah kode barang dengan nama barang. Jadi kode barang itu menentukan nama barangnya. Berarti yang bergantung adalah nama barangnya. Nama barang bergantung kepada kode barang. Contoh tabel, ada nama mata kuliah, ada atribut name, ada nama mahasiswa, ada nilai huruf atau nilai huruf. Nah, dari tabel tersebut, coba kita analisa. Functional dependency dari tabel nilai, name itu menentukan nama mahasiswa, ya enggak? Jadi, untuk tahu biar kita tahu nama mahasiswanya siapa, kita lihat dari NIM-nya. Jadi si nama mahasiswa itu bergantung pada NIM. Karena untuk setiap nilai NIM yang sama, maka nilai nama mahasiswanya juga sama. Itu sudah pasti karena NIM adalah sebagai primary key. Jadi yang bergantung itu adalah nama mahasiswanya. Kenapa demikian? Karena NIM-nya yang primary key, yang nggak mungkin sama. Terus kemudian ada lagi nih, yang bergantung juga. Di slide sebelumnya atau di PPT sebelumnya dijelaskan bahwa boleh satu atribut yang bergantung terhadap atribut lain atau lebih dari satu atribut bergantung pada atribut lain. Contohnya adalah di sini adalah ada nama mata kuliah dengan NIM. Jadi si nilai huruf atau nilai ini tabel kolom nilai kolom keempat dia bergantung pada dua atribut ternyata, yaitu nama mata kuliah sama NIM. Ketika kita hanya tahu mata kuliahnya saja, kita nggak tahu nih nilainya ini punya siapa. Dia masih belum ada gambaran. Dia akan tahu nilai hurufnya ketika ada dua atribut, nama dan NIM-nya. Karena atribut nih huruf tergantung pada nama mata kuliah dan NIM secara bersama-sama, dalam arti lain untuk nama mata kuliah dan NIM yang sama maka nilai huruf juga sama. Karena nama mata kuliah dan NIM merupakan key bersifat unik, berarti dia kombinasi. Nilai hurufnya bisa diketahui ketika ada kombinasi nama sama nama mata kuliah sama NIM-nya. Jadi NIM tidak bergantung sama nama mata kuliah,
Berarti nama mata kuliah bukan fungsional dependensinya NIM. Begitu juga NIM. NIM bukan fungsional dependensinya, jangan nilai huruf. Kita nggak akan tahu nilai hurufnya berapa kalau hanya diketahui NIM-nya. Harus diketahui juga dengan nama mata kuliahnya. Nah, functional dependency itu adalah bentuk normal tahap pertama disebut dengan first normal form atau 1NF. Bentuk normal tahap kedua second normal form atau 2NF. Bentuk normal tahap 3 third normal form, Boy's code normal form. Bentuk normal tahap keempat fourth normal form. Bentuk normal tahap kelima, fifth normal form. Jadi jika kriteria ketiga BCNF tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga. Jadi ini adalah bentuk normalisasi, ada 5 tahap sebenarnya, cuma kita biasanya cuma sampai 3 aja sudah cukup. Jadi kita lihat kondisi aja. Kalau dirasa sudah tidak melanggar syarat-syaratnya, nggak usah dilanjutkan sampai ke tahap 5. Nah, di sini adalah beberapa hal yang perlu diketahui. Atau syarat-syarat kapan sih 1NF sudah terpenuhi, kapan 2NF terpenuhi, kapan si 3NF itu terpenuhi. Ini adalah ada beberapa syaratnya. Yang pertama, bentuk normal 1NF terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi-valued atribut. Contohnya, tadi sudah ada contohnya, misalnya hobi. Tidak boleh kita mengisikan, misalnya, Rina hobinya menari, melukis, menyanyi, berenang, berlari, berolahraga, kabeh disebut. Tidak boleh dituliskan dalam satu record, dia harus dipisah-pisah. Atribut komposit atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik, tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi ya udah, tabelnya isinya ya udah value-nya 1, 1, 1. Nggak boleh lebih dari 1. Contohnya, nah ini contohnya. Heri Susanto hobinya sepak bola, membaca komik, berenang. Kita tidak boleh menuliskan tersebut, atau di dalam satu record benar sih ini adalah kita nulisnya tidak dalam satu satu kolom, tapi ini juga tidak normal. Tabel-tabel di atas tidak memenuhi syarat NF, tidak 1NF ini tidak boleh. Terus selanjutnya didekomposisi menjadi tabel hobi, sepak bola, membaca komik, berenang. Berarti kita harus punya tabel sendiri. Kenapa ini tidak boleh? Karena tidak semua si orang ini jumlah hobinya adalah 3. Bisa jadi nanti ada yang 4. Jadi nanti akhirnya ada kolom-kolom yang kosong kan? Itu kan nggak boleh. Jadi harusnya kita bikin satu tabel lagi untuk hobi. Tabel sendiri untuk hobinya. Jadi kita tuliskan kira-kira yang NRP 12.02.0001 itu hobinya apa aja sih? Sepak bola, membaca komik, berenang. Nah, ini boleh. Kalau ini tadi nggak boleh karena jumlah hobinya setiap orang berbeda-beda. Ini aja yang NRP-nya 13 dan 01 aja berbeda. Ada satunya 3, satunya 2. Contoh yang kedua adalah jadwal kuliah. Di mana di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 atribut. Awalnya ada 4 atribut. Kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, dan jadwal. Kenapa dia
Tidak boleh, Bu. Kenapa dia tidak normal, Bu? Kenapa dia tidak memenuhi 1 NF, Bu? Karena di situ coba jadwal itu kan ambigu. Dia adalah hari atau jam atau keduanya. Biasanya kalau kita ngomongin jadwal kan ngomongin keduanya, jam dan harinya. Nah, itu kan tidak boleh digabung menjadi satu. Jadi kalau mau normal kita harus pisahkan. Kita harus pisahkan menjadi jadwal untuk hari sendiri, jadwal untuk jam sendiri. Tidak boleh dijadikan satu. Kalau dijadikan satu namanya adalah composite. Itu nggak boleh. 1 NF sudah bisa diterima. Ada yang ditanyakan? Ini yang golongan Bondowoso ada kan? Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Sudah bisa dilanjut? Selanjutnya adalah bentuk normal tahap kedua atau second normal form. Bentuk normal 2NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk 1NF. Jadi boleh dilanjutkan ke 2NF kalau 1NF sudah terselesaikan, sudah terpenuhi. Dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki functional dependency pada primary key-nya. Jadi kalau sudah terlihat bahwa semua atributnya itu bergantung pada primary key, berarti dia sudah terpenuhi. Sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika ada atribut yang ketergantungannya functional dependency-nya hanya bersifat parsial saja, hanya bergantung pada sebagian dari primary key. Artinya ada beberapa data yang tidak bergantung pada primary key. Itu berarti belum normal. Tabel 2NF-nya tidak terpenuhi. Artinya normalisasi tahap keduanya tidak terpenuhi. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan. Kita lihat contohnya dulu. Tabel berikut memenuhi 1NF, tapi tidak termasuk 2NF. Jadi ada tabel mahasiswa NRP. NRP itu sama dengan NIM ya, biasanya. Mahasiswa nama, mahasiswa alamat, kode MK, nama MK, SKS. Sama nilai huruf. Kita lihat, kita analisa lagi. Tidak memenuhi 2NF karena apa? NRP mahasiswa dengan kode mata kuliah yang dianggap sebagai primary key. Jadi di situ kan sebenarnya NRP sama kode mata kuliah itu adalah primary key. Coba kita lihat. Untuk menentukan nama mahasiswa, kita kan tidak perlu dengan kode mata kuliah sebenarnya. Cukup dengan NRP kan. Cukup dengan NIM. Berarti dia tidak bergantung. Terus kemudian alamat, dia juga tidak bergantung dengan kode mata kuliah. Nama mata kuliah, dia tidak bergantung dengan NRP, dia hanya bergantung sama
kodenya aja. SKS juga demikian, dia hanya bergantung sama kode MK, tidak perlu dengan NIM. Yang bergantung dengan keduanya adalah hanya di nilai huruf. Sehingga tabel di atas perlu didekomposisi menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat DNF. Nah, dari satu NF-nya ini sebenarnya sudah memenuhi syarat. Tidak ada data yang multi-valued, kemudian apalagi syaratnya. Setiap atribut berisi bernilai atomik. Nah, tapi dia tidak memenuhi 2NF karena ada satu atribut yang tidak bergantung pada primary key-nya. Berarti dia harus dipecah menjadi 4 tabel ya. Tabel mahasiswa, 3. Tabel kode mata kuliah maksud saya, sama tabel untuk yang nilai huruf. Coba kita lihat, nah kan. Jadi kita harus punya tabel mahasiswa yang isinya nama mahasiswa dan alamat. Kemudian ada tabel mata kuliah, isinya kode mata kuliah, nama mata kuliah sama SKS mata kuliah. Dan yang terakhir adalah tabel untuk dari keduanya, gabungan dari keduanya, ditambah dengan nilai huruf. Jadi di sini adalah primary key-nya adalah NIM, terus yang kedua adalah primary key-nya adalah kodenya, dan yang ketiga dia tidak punya primary key, atau sebenarnya primary key dari kedua tabel sebelumnya, jadi dia adalah foreign key, NRP sama kode. Bisa dipahami sampai sini? Lanjut ya. Kita ke normalisasi tahap ketiga. Bentuk normal 3NF terpenuhi jika telah memenuhi dua bentuk NF. Jadi sama seperti 2NF, dia tidak bisa melanjutkan ke 2NF kalau 1NF-nya belum terpenuhi. Sama dengan ini, 3NF terpenuhi jika 2NF-nya terpenuhi. Dan jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lain. Jadi, tidak ada nih, tidak boleh atribut yang bukan primary bergantung dengan atribut yang bukan primary. Jadi dia bergantungnya harus dengan atribut yang primary key. Untuk setiap functional dependency dengan notasi X tergantung terhadap A. Maka lihat, X harus menjadi super key pada tabel tersebut, atau A merupakan bagian dari primary key pada tabel tersebut. Sudah kita bahas di sebelumnya kaitannya super key, primary key, dan lain sebagainya. Coba kita lihat contohnya. Tabel berikut memenuhi 2NF, tapi tidak memenuhi 3NF. Contohnya kita punya tabel mahasiswa, isi atributnya adalah NRP, nama, alamat, alamat kota, alamat provinsi, alamat kode pos. Alamat kode pos sebenarnya bergantung pada alamat provinsi dengan alamat kota. Tadi sudah disebutkan bahwa 3NF itu tidak terpenuhi jika ada atribut yang non-primary bergantung dengan atribut non-primary yang lain, primary key. Nah, kode pos ini
Alamat provinsi dan alamat kota ini bergantung pada kode pos, sedangkan kode pos ini bukanlah primary key di sini. Di sini primary key-nya apa? NRP kan? Kalau kita lihat di tabel mahasiswa yang sudah diberikan ini, atributnya, primary key-nya adalah NRP. Ini nggak boleh berarti di sini. Padahal sebenarnya kalau kita bikin tabel baru, kode pos ini bisa menjadi si primary key. Sehingga mahasiswa seharusnya yang terjadi adalah seperti apa? Kita punya dua tabel mahasiswa di mana isinya adalah NRP, nama, alamat jalan, sama alamat kode pos. Yang kedua adalah kode pos, alamat kode pos, alamat provinsi, sama alamat kota. Dari sini sudah bisa kita ketahui bahwa tabel tersebut tidak normal nih, tidak memenuhi untuk syarat 3NF. Dia memenuhi 2NF, tapi tidak memenuhi untuk 3NF-nya. Karena adanya satu atribut yang bukan merupakan primary key bergantung dengan atribut yang bukan primary key juga. Jadi seharusnya dia adalah menjadi dua tabel untuk kode pos sama untuk mahasiswanya, di mana mereka harus berelasi, kemudian kode posnya bisa muncul atau menjadi foreign key di tabel mahasiswa. Di sini kan alamat kode pos sebagai primary key menjadi foreign key di tabel mahasiswa. Nah, sehingga tabel tersebut perlu direkomposisikan menjadi dua tabel. Oke, sudah bisa dipahami? Kita lanjut ke BCNF, Boyce Code Normal Form. Bentuk BCNF terpenuhi dalam sebuah tabel jika untuk setiap fungsional dependensi terhadap setiap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk X terhadap Y, maka X adalah super K. Tabel tersebut harus didekomposisi terhadap functional dependency yang ada, sehingga X menjadi super K dari tabel-tabel hasil dekomposisi. Setiap tabel dalam BCNF merupakan 3NF, akan tetapi setiap 3NF belum tentu termasuk BCNF. Perbedaannya, untuk functional dependency X terhadap A, BCNF tidak membolehkan A sebagai bagian dari primary key. Coba kita langsung lihat contohnya aja. Kok nggak ada contohnya? Berarti ini adalah beberapa syarat yang perlu diterapkan, perlu diingat. Karena biasanya kita penerapannya hanya sampai 3NF aja. Jadi yang perlu ditanamkan adalah sampai 3NF, kemudian dilihat syarat-syaratnya ini. Kira-kira sudah terpenuhi belum? Kalau sekiranya sudah memenuhi kaidah-kaidah ini, kaidah dari BCNF, kita tidak perlu melanjutkan ke yang namanya bentuk normal yang keempat, normalisasi yang keempat. Coba kita lanjut dulu ke yang keempat. Bentuk normal 4NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk BCNF, dan tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multivalued atribut.
untuk setiap multi-thread dependencies juga harus merupakan functional dependencies. Contohnya, dia memiliki ada karyawan dengan nama Jim. Dia memiliki 11 project. Skillnya adalah program. Kemudian ada Mary. Mary-nya ternyata ada punya dua skill, ada desain sama analis. Cuma yang satu memiliki 5 project, sedangkan di analisnya tidak memiliki project atau null projectnya. Setiap employee dapat bekerja di lebih dari project, lebih dari satu project, dan dapat memiliki lebih dari satu skill. Untuk kasus seperti ini, tabel tersebut harus dikomposisikan menjadi, kok nggak ada contohnya, kok tidak ada ini guys. Jadi ini sebenarnya tidak normal. Coba kira-kira normalnya seperti apa? Kira-kira dia harus digimanain sih? Buat tabel baru. Ya, tabel barunya di mana? Skill, mungkin dikasih kode. Ya, jadi seharusnya dia punya punya tabel skill sendiri. Karena untuk skill program juga mungkin tidak hanya Jim yang bisa karyawannya. Jadi memungkinkan juga pada data yang lain atau record yang lain nanti ada skillnya program juga. Jadi dia harus punya satu tabel lagi, yaitu tabel di skillnya. Terus selanjutnya, nah kita yang terakhir, ada bentuk normal tahap yang kelima, yaitu tahap yang terakhir. Bentuk normal 5NF terpenuhi jika dapat memiliki sebuah lossless decomposition menjadi tabel-tabel yang lebih kecil. Jika 4 bentuk normal sebelumnya dibentuk berdasarkan functional dependency, ini sepertinya sudah lebih rumit. Jadi nanti ini untuk ilmu kalian aja, cuma nanti yang diterapkan cukup sampai 3 aja ya, normalisasinya. Jika 4 bentuk normal sebelumnya dibentuk berdasarkan functional dependency, 5NF dibentuk berdasarkan konsep joint dependence, yakni apabila sebuah tabel telah didekomposisi menjadi tabel-tabel lebih kecil, harus bisa digabung lagi join untuk membentuk tabel semula. Jadi nanti misalnya nih, dari tabel-tabel yang normalisasi tahap 3 lagi, kalian pisah-pisah lagi menjadi beberapa tabel lagi yang sekiranya emang perlu dipisahkan. Terus kemudian nanti pakai fungsi join sehingga nanti bisa memberikan informasi menjadi tabel-tabel atau menjadi sebuah tabel yang semula. Jadi yang awalnya misalnya kita punya informasi, sebenarnya 3 tabel cukup sih. Cuma mungkin kalian pengennya
kurang normal nih, mau dinormalisasikan lagi, boleh, sampai 5 boleh, cuma ini lebih rumit, karena nanti fungsi yang digunakan adalah fungsi join, karena kalian harus menggabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi yang perlu wajib dipelajari adalah sampai normalisasi tahap ketiga, sampai di sini. Coba dianalisa kira-kira nih, proyek yang kemarin sudah didesain, IRD-nya yang sudah di mapping ke tabel sudah normal apa belum? Ada tabel yang kira-kira harus dinormalisasi apa enggak? Apa ternyata tabel saya sudah benar, Bu, sudah tidak perlu dinormalisasi, Bu. Sudah cukup, sudah normal semuanya, enggak ada yang multi-valued, enggak ada yang non-primary bergantung terhadap atribut non-primary juga. Tuh, berarti sudah normal. Ya, alhamdulillah. Kalau yang belum normal, silahkan sambil dikoreksi, sambil dianalisa kira-kira yang belum normal ini yang mana. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Atau tabelnya sudah normal semua? Gimana? Sudah? Sudah mengerti apa sudah bingung? Ya, Pak Lek? Sudah? Sudah paham? Ya Allah, sudah. Yang lain, gimana? Dari tadi yang Ayunda aja yang jawab. Project aman ya? Insya Allah Bu, aman. Alhamdulillah aman. Jawabnya gak yakin. Peringas-peringas secara ada itu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita ketemu minggu depan. Yang belum praktikum blog, berarti golongan C sama D ya. Ketemu Iya, Bu. minggu depan. Oke. Kayaknya minggu depan yang ketemu sama saya cuma golongan C. Nggak tahu golongan C yang 1 atau 2, saya lupa. Karena yang untuk Jember kebagian cuma 2 hari per golongan. Kasihan. Udah, oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita ketemu lagi minggu depan. Sebelumnya saya mohon maaf lagi karena harus off cam supaya suara saya terdengar lancar. Oke, silakan dilanjutkan proyeknya. Sambil dikoreksi, sambil dianalisa, sambil kita belajar. Nanti kita minggu depan ketemu dengan studi kasus. Jadi kira-kira saya memberikan studi kasus untuk dikerjakan, dianalisa untuk menormalisasi. Tetap jaga kesehatan. Semoga yang kita capai, yang saya berikan hari ini bermanfaat. Amin. Bisa proyeknya bisa berjalan dengan lancar, bisa dikerjakan dengan lancar, dengan mudah, ya. Kalau nggak ada yang tanyakan, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.